Selanjutnya, pembicara kedua tidak kalah cekal, tidak kalah luar biasa. Dr. Sumartini Dewi, senior saya, guru juga buat saya. Dr. Dewi akan menyampaikan mengenai hipertensi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berpartisipasi pada acara yang besar ini ya. Bayang sih, aduh giginya sih biarnya di mana gitu ya. Ya alhamdulillah, tapi ini pun sudah sangat-sangat luar biasa karena ini dari kita untuk kita gitu ya. Jadi tidak pakai IO ya, Dr. Ana, Dr. Suryo, Dr. Chandra, ini luar biasa. Ini Bayang sih dan teman-teman dari SI, terima kasih ya untuk tangan dulu. Ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya kita berkiprah itu tetap menyuarakan apa yang kita inginkan dan ingin didengar, diperhatikan oleh pihak yang memang punya kewenangan. Ya, baik, saya dapat judul yang luar biasa susah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Suryo, pusing ya. Jadi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki dulu ada lagunya ya, Dr. Suryo ya. Kalau ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ya penyakit autoimun gitu. Ya, jadi ini nggak kalah aneh, nggak kalah susah penanganannya dari lupus. Ya, tapi ya punya karakteristik yang sedikit berbeda dengan lupus, sehingga dulu kebanyakan ya yang sudah duluan terkenal adalah lupus. Tapi sebetulnya skleroderma atau sistemik sklerosis ini tidak kalah penting untuk dikenal ya. Ya, jadi ini yang saya coba ingin sampaikan. Ini permintaan dari para teman-teman bahwa hipertensi paru ini hipertensi pulmo itu paru ya, nggak kalah penting dan ingin diketahui katanya. Ini apa ya, susah ini menjelaskannya. Tapi pada dasarnya penyakit ini tidak juga jarang ditemukan. Jadi hampir seluruh dunia ini bisa ketemu nih penyakit ini. Kemudian di Indonesia belum ada datanya ya, karena saya dan teman-teman belum mengumpulkan ya datanya dan belum dilaporkan. Tapi pada dasarnya ini cukup banyak ya. Jadi apa sih kok ada hipertensi di paru gitu ya? Jadi orang tahunya kan hipertensi itu hipertensi yang biasa ya, kalau diperiksa tekanan darahnya tinggi. Nah ini ternyata tekanan darah tingginya adalah di pembuluh darah paru ya. Nah kita lihat di sini ya, ini kan aliran darah, ini pembuluh darahnya. Nah kalau disebut hipertensi itu pembuluh darahnya juga menyempit, sehingga kalau pipa ya, suatu pipa itu menyempit, kemudian harus ada aliran darah atau cairan yang melalui pipa tersebut, tentu saja akan meningkatkan tekanan di dalam pembuluh darah atau pipa tersebut ya. Nah ini kita lihat di sini. Jadi ini menyempit sehingga tekanannya butuh tekanan kuat untuk dapat melalui pipa tersebut ya. Dapat dibayangkan. Bahayanya apa? Karena bahayanya tidak ada di pembuluh darah paru, padahal harusnya kan jantung itu bekerja sama dengan paru-paru untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme ya, dan mengambil oksigen yang banyak untuk kemudian disampaikan ke seluruh tubuh. Nah sebetulnya pembuluh paru ini harusnya menerima darah yang kotor istilahnya ya, yang kurang sekali oksigen dari paru-paru dari jantung kanan masuk dulu ke paru-paru, kemudian harusnya masuk ke jantung kiri membawa oksigen yang banyak. Nah kalau dia mengalami tekanan darah tinggi di arteri pulmonar sini, tentu saja ya akan memberi dampak yang banyak ya. Penyebabnya banyak, jadi tidak hanya karena skleroderma tentu saja, dan juga bisa akibat penyakit paru-paru ya. Kita lihat kenapa ini kalau tidak dipahami tadi, takutnya tahunya kalau sesak itu masalahnya di paru, kalau sesak itu masalahnya di jantung ya. Tapi ada yang kok saya udah diobatin jantung parunya kok nggak sembuh-sembuh, ternyata ini ya
karena dia mengganggu aliran darah melalui jantung paru. Tentu saja jantung bekerja keras untuk memompa darah yang tadi kekurangan oksigen, ya, untuk masuk ke dalam paru-paru dan kembali ke jantung kiri untuk dapat dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau ini dibiarkan tentu saja akan merusak atau membebani jantung dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Selain itu juga hipertensi paru ini juga dapat menyebabkan anemia, ya, karena tadi kekurangan oksigen yang lama, ya, ini mempengaruhi produksi sel darah merah, kemudian menyebabkan gangguan irama jantung. Dia juga karena tadi ada penyempitan, kalau dia punya kecenderungan kekentalan darah, dapat terjadi gumpalan, ya. Bisa juga ada penumpukan cairan di jantung paru. Dan yang paling berbahaya kalau pasien hipertensi paru ini, kalau dia hamil, ya, kalau ini tidak segera diketahui kemudian ditangani dengan baik, ini akan berbahaya baik ibu maupun janinnya, ya. Nah, ya, kemudian kita lihat di sini ternyata hipertensi paru juga bermacam-macam. Ada 4 jenis katanya. Ada 4 kelompok menurut WHO. Kita lihat, ya. Nah, di mana sih letak hipertensi paru pada skleroderma, ya? Kalau kita lihat di sini, ini maaf ya, ininya kok berubah-ubah di sini. Beda komputer juga beda, ya. Di sini kita lihat, ya, hipertensi paru ini bisa karena tidak diketahui. Tadi seperti Dr. Suryo bilang, fenomena juga ada yang menyebabkan nggak tahu apa, ya. Jangan tanya lagi, saya juga nggak bisa jawab soalnya. Ada yang karena penyakit autoimun yang menyerang jaringan berikat, ya. Ini connective tissue disease itu lupus dan teman-temannya, termasuk skleroderma. Dan juga karena ada gangguan hati ini pada sirosis dan pada kelainan kongenital, ya. Ini bisa karena penyakit jantung kiri, kemudian ini juga. Nah, ini ya, bisa ILD ini karena skleroderma, bisa karena asma yang berat, ya, kemudian menyebabkan kelainan paru yang berat, ya, atau karena memang adanya sumbatan pada pembuluh darah di paru tersebut. Jadi 4 grup dari hipertensi paru ini gak usah pusing-pusing, biar yang pusing dokternya aja. Ini hanya ngasih tahu bahwa penyebabnya harus diketahui, ya. Nah, yang mana yang mungkin kita pada pasien skleroderma ini ditemukan, bisa yang grup yang 1 maupun grup yang 3 ini, ya. Ini faktor risikonya, tentu saja bermacam-macam, ya. Banyak sekali faktor risikonya, jadi selain juga riwayat keluarga, kemudian lingkungan, ya, kemudian juga rokok, ini sudah terkenal, rokok ini banyak sekali menyebabkan penyakit autoimun, ya, kemudian obat-obat kanker, obat narkotika, ya, kemudian juga penyakit-penyakit yang menyebabkan kekentalan darah, ini pun bisa, atau penyakit hati dan paru tadi. Jadi belum tentu memang penyakit-penyakit ini menyebabkan hipertensi paru, tapi kalau ada penyakit ini kemudian ada sesak, nah kita harus evaluasi apakah ada hipertensi paru pada pasien tersebut, ya. Jadi kapan kita mencurigai adanya hipertensi paru? Nah, pada pasien yang tadi autoimun rematik yang kena jaringan ikat, ya, skleroderma dan teman-temannya, kemudian adanya penyakit bawaan, jantung bawaan, kemudian penyakit hati yang berat yaitu sirosis dan HIV. Apa gejalanya? Tentu saja sesak. Nah, biasanya dokter umum ini sulit untuk mengenali ini karena sesak biasanya dari paru jantung aja gitu, ya. Tapi kalau jeli, ya, kita mengajarkan juga kepada dokter-dokter itu adanya peningkatan tekanan di katup paru-paru, namanya bunyi jantung P2, ya. P itu paru. Nah, itu kalau dia ada hipertensi biasanya dia suaranya mengeras. Nah, kalau seseorang dokter itu terlatih dengan baik, dia akan mengenali ini sesaknya dari paru atau jantung atau karena tekanan paru yang meningkat. Nah, judulnya P2 mengeras, ya. Ini sesaknya bahaya kenapa?
Karena dia akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan mungkin tidak dipengaruhi dari aktivitas. Dia bisa dibayangkan, diam aja dia sesak gitu. Nah ini kalau ketahuan ini harus segera, ya. Kalau awal-awal memang tidak diketahui, tidak ada gejala, tapi itu yang harus kita temukan. Jangan sampai sudah berat baru diketahui, ya. Nah, selain sesak nafas ini juga bisa keberuan, ya, di kulit atau bibir karena tadi kekurangan oksigen secara umum. Kalau Raynaud cuma di ujung-ujung jari, ya. Kalau PH ini bisa birunya itu sampai di kulit di ujung-ujung jari keseluruhan, ya. Jadi cepet capek gitu. Dibilang kayak disebutnya oboan, manja, ya. Padahal memang dari pH itu karena oksigennya sangat berkurang sehingga membuat kelemahan tubuh secara umum, gitu ya. Kemudian tidak nafsu makan, jadi pada sisi kanan di atas perut, ya. Kemudian bisa tadi aritmia dan kalau berat dia bisa ada gejala gagal jantung kanan, yaitu bengkak dari mulai bengkak di kaki, di perut, ya, itu bisa ada pembengkakan. Dan tentu saja dengan pH tersebut akan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, ya. Jadi bagaimana seorang dokter bisa menentukan ini pH atau bukan? Dari tadi keluhan, sesak, kemudian ditentukan adakah peningkatan P2, ya, bunyi katup paru yang mengeras, kemudian bisa dilanjutkan dengan kateterisasi jantung kanan atau ekokardiogram Doppler, ya. Jadi ini tentu saja dilakukan oleh sejawat ahli jantung, ya. Kemudian penyebab-penyebab kan tadi banyak, ya, ada 4 grup, kita harus bedakan. Nah, dengan pemeriksaan tambahan kita dapat melihat bagaimana seseorang ini masuk grup yang mana. Nah, kalau yang terakhir ini tes berjalan 6 menit, ini disebut mengenal kelompok fungsi dari hipertensi paru. Jadi artinya gini, kalau di jantung juga kan ada, jadi kelas 1 sampai 4. Nah, pada kelainan hipertensi paru pun sama. Jadi tes berjalan 6 menit ini, ya, ada parameter yang bisa menilai, oh ya, ini masih fungsi 1, 2, 3 atau 4. Nah, kalau yang gagal fungsi kelas 4, ya tadi boro-boro dia bisa jalan 6 menit gitu, ya. Barulah jalan 5 langkah itu udah ngos-ngosan banget, ya, bayasi, ya, pernah, ya, merasakan. Jadi bukan tidak bisa diobati, tapi ini perlu pemeriksaan yang khusus, ya. Apakah dia ringan atau berat, ya. Nah, jadi yang mana yang bisa diobati secara umum, ya tadi grup 1 dan 4 harus sebetulnya. Yang 3 masa nggak bisa diobati? Bisa, tapi bukan khusus pH-nya. Yang jenis 3 adalah penyakit dasarnya, ya. Ini obat-obatnya macam-macam, ya, tergantung dengan keluhannya dan penyebabnya, ya. Ini penghambat kalsium, kemudian diuretik, oksigen, ya, vasodilator paru, ya, antikoagulan tadi, tergantung pada penyebabnya. Ya, ini juga sama, ini suportif, ya. Oksigennya bisa terus-terusan, ya, Biasi pernah, ya. Oksigen pernah. Nah, jadi yang khusus adalah grup 1 dan 4, ya, obat-obatan tadi khusus untuk pH-nya. Tapi kalau untuk yang grup 3, ini penyakit dasarnya yang diobati. Jadi sklerodermanya yang diobati, ya, yang menyebabkan fibrosis paru atau asmanya atau penyakit paru lainnya, ya. Baik, ini yang jadi jangan kaget kalau teman-teman yang dapat, kok kenapa sih dapat Viagra gitu, ya. Aneh kan, Viagra obat apa? Bapak-bapak ketawa nih. Kalau ini ibu-ibu dikasih Viagra kan bingung gitu, ya. Tapi ya begitu ini nih, ya. Ini ternyata untuk pH, gitu, ya. Obatnya banyak macam-macam dan ini alhamdulillah di RSCM pasti ada obatnya, di RSHS nggak semua ada, ya. Tapi kita bekerja sama dengan jantung atau kardiologi. Baik, ini yang kedua.
Nggak pusing kan? Saya boleh menerusin ya? Ya. Ya, ini adalah fibrosis paru. Ini juga kenapa penting? Ya. Seringkali pasien autoimun kalau batuk-batuk, ya apalagi batuk lama, sudahlah dicap langsung TBC. Ya kan? Padahal diperiksa dan hanya berulang-ulang negatif. Diperiksa lagi, tapi di ronsen nggak hilang-hilang, diobatin, di ronsen nggak hilang-hilang, sesaknya tambah berat. Nah ternyata, ya kalau diteliti lebih jauh, ya ada yang disebut interstitial lung disease atau fibrosis paru. Apa itu fibrosis? Nah kalau teman-teman ODS pasti tahu ya, tangannya mengalami kekakuan, ya itulah fibrosis, kulitnya kaku. Nah ini kekakuannya terjadi pada pembuluh pada jaringan paru, ya. Nah, kenapa batuk? Karena sebetulnya refleks normal dari tubuh untuk mengeluarkan zat asing. Tapi kalau tidak terbukti dia TBC, waspadai sebagai penyakit paru interstisial atau fibrosis paru, karena sangat berbeda. Kalau TBC dia itu karena bakteri dan menular, dan dia bisa sembuh sempurna. Kalau fibrosis paru dia bukan penyakit menular, tapi pengobatannya bisa seumur hidup seiring dengan penyakit ODS-nya, ya, sklerodermanya. Nah, jadi itu yang harus diwaspadai, ya. Nih, fibrosis itu jaringan parut, ya, kebayang, gambarnya mirip sekali dengan TBC, ya. Kemudian kalau dibiarkan dia akan menyebabkan penurunan fungsi paru. Bayangkan, kulit aja dicubit susah, ya. Nah ini paru yang mengeras, narik napas dia nggak mau mengembang, makanya sesak. Ya, Ibu, almarhum ya teman kita tercinta ya, Mbak Ayu juga sama, karena fibrosis paru. Ya, ini akan menyebabkan penurunan fungsi paru. Kita lihat di sini ya, apa yang terjadi. Kalau tadi Dr. Suryo menggambarkan pembuluh darah di ujung-ujung jari, ini pembuluh darah, maaf, ini saluran pernapasan tuh sampai pipa-pipa terkecil dilihat. Ternyata ya jaringan ikatnya kalau normal masih gini ya, ini mengalami penebalan. Jadi penebalannya, ya, kekakuannya, penumpukan kolagennya tidak hanya di kulit, tapi di organ tubuh. Tadi di arteri paru, ya, ini di saluran nafas, ya, akhirnya menyempit, ya. Tentu saja obat-obatannya pun tidak sederhana, tidak sama dengan asma, ya, seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau ini ditemukan obatnya khusus, meskipun sama-sama skleroderma yang tidak punya fibrosis paru mungkin tidak usah disiklo, gitu ya. Kalau yang dengan fibrosis paru ini harus masuk siklopropamid. Artinya apa? Obatnya harus agresif. Karena apa? Biasanya mempengaruhi fungsi paru, paru tidak bisa mengembang, tidak bisa bernapas dengan normal, sehingga ini harus segera diobati. Ya, ya. Kalau orang radiologi, orang paru lihat begini, udah pastilah dia malam juga udah TBC katanya. Waduh, saya bilang. Padahal tidak ada bukti dana positif TBC. Akhirnya saya pernah dapat pasien 2 tahun sudah dikasih obat TBC, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya untungnya dokter parunya, ya itu di daerah. Akhirnya kalau dirujuk ke RSHS, dokter parunya melihat, kok kulitnya aneh katanya. Ini sih bukan TBC, ini skleroderma. Jadi konsul ke kami. Alhamdulillah. Akhirnya dengan pengobatan khusus untuk fibrosis paru, ini sembuh, bisa kembali normal, gitu ya. Penyebabnya, waduh. Udahlah jangan jadi dokter lah, pusing. Dokter Sandra tuh senang banget ya memberikan informasi. Saya nggak kebayang gitu, pusing ngasih tahunya ya. Paling susah ngasih tahu dengan untuk pasien dibanding dengan untuk sejawat.
Karena membahas ini apa gitu kan ya, kebayangnya, yaudah pokoknya pusing aja. Ini bisa karena obat, ya karena pekerjaan, bisa karena penyakit autoimun. Jadi ya, skleroderma ini nomor 1, penyebab fibrosis paru. Baru kemudian lupus, ya. Ini tidak diketahui, itu luar biasa ya. Sampai ilmu kedokteran berkembang sedemikian rupa pun tetap masih ada yang tidak diketahui penyebabnya. Begitu luar biasanya. Sehingga ada kesempatan untuk kita terus untuk meneliti dan menggali ilmu, gitu ya. Nah, ini paparan zat, kebayang nggak? Ya, jadi ada yang karena kotoran hewan, ya, ini bisa hati-hati. Atau tadi serat asbes, logam, ini juga. Jadi nggak cuma penyakit skleroderma, bisa kena fibrosis, ya. Oh, ya. Jadi nggak terlalu cek untuk melukis. Ada yang tahu ini ada progres nggak, Mbak Yansi? Ini soalnya ini terkenal nih. Nah, coba ting. Ini apa ini? Kenapa tanggal 29 Juni ini disebut Hari Skleroderma Dunia? Karena ini ada pelukis terkenal, Paul Klee namanya ya, meninggal pada 29 Juni. Ya, kenapa dia meninggal? Dia punya karya yang luar biasa. Jadi si lukisan itu terkenal sangat eye catching, warnanya sangat menarik dan indah, gitu ya. Apa yang terjadi? Pelukis itu kan berarti dia harus melarutkan, mengkombinasi berbagai warna-warni itu cat. Ya, kalau tadi kita lihat di sini, ya, nih pelarut cat untuk melukis. Nah, ternyata Paul Klee ini akhirnya kena skleroderma dan tangannya kan kebayang, kaku, ya, keras, dan dia tidak lagi bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Akhirnya dia meninggal karena skleroderma. Ya, ini diantaranya karya-karya seperti ini. Ini sangat cat. Jadi tadi Ibu, kenapa ya perempuan gitu ya? Penyakit ini belum tentu perempuan, laki-laki juga bisa. Di luar negeri itu banyak laki-laki Bu. Di Indonesia itu nggak tahu kenapa. Jarang yang suka melukis kali ya Bu ya. Ya, jadi ini bisa karena radiasi juga ya, selain obat-obatan kemo. Kemudian ya, ini dia ya, penyakit autoimun. Jadi kalau curiga dia fibrosis paru, ada batuk lama, ada sesak, dahaknya negatif, segera periksa CT scan paru. Ya, kalau dia ada gambaran seperti ronsennya ada, curiga TBC, kalau tidak terbukti segera CT scan paru. Ya. Nah, akhirnya ini juga ada penyebab lain yang tidak diketahui. Ini tetap bentuk yang terbanyak. Ya. Kemudian penyebabnya yang lain ada cryptogenic sarkoidosis dan sebagainya. Jadi penyebab yang banyak itu jangan lupa sekarang COVID juga sama. Itu gambaran yang paling jelas kan, fibrosis paru, gitu ya. Jadi paru-paru tidak bisa mengembang, akhirnya gagal napas. Ya, ini jadi bisa karena penyakit itu, bisa juga karena TBC yang berat. Akhirnya kalau orang luka itu kan jaringannya terbentuk jaringan parus. Nah, seperti itulah fibrosis. Nah, kalau lukanya terlalu banyak, jaringan fibrosisnya pun akan meluas. Ya, jadi bisa karena TBC juga bisa. Gitu ya. Jadi nih, ILD itu enggak cuma milik skleroderma, bisa yang lain juga. Ya, banyak sekali. Bagaimana dengan skleroderma? Nah, penyebabnya ada peradangan, ya, kemudian ada yang namanya reaksi autoimun dalam tubuhnya, di mana akhirnya tubuh tidak mengenali tubuhnya sebagai teman, tapi sebagai musuh. Nah, yang diserang adalah jaringan paru, ya. Tapi pada skleroderma sendiri bisa, terutama kulit yang terkena, tapi organ pun bisa kena. Jadi sama semuanya ya. Efeknya
mirip dengan secara umum autoimun yang lain, ya. Kita lihat lagi di sini, ya ini. Jadi selain ada reaksi autoimunitas, kemudian ada gangguan pada pembuluh darah, ada peradangan yang berlangsung terus-menerus, akhirnya terjadi fibrosis, ya. Berapa persen? Cukup banyak, ya. Sampai 66% pasien skleroderma. Kemudian gambarannya ini dari HRCT scan, jadi bisa membedakan ini TBC atau bukan, ya. Jenis yang mana yang gampang diobati atau bukan, itu bisa. Kenapa? Jadi harus di CT scan. Jadi kalau teman-teman semua diminta untuk pemeriksaan CT scan, ikuti aja, ya, karena ini sangat baik, ya. Nih, tentu saja pada pasien diffuse, ya, skleroderma yang dengan tipikal kelainan kulit yang luas lebih sering terkena ILD dibanding yang tipikal terbatas, ya. Gejalanya tadi sesak nafasnya beda dengan PH tadi, ya. Ini ada batuk, ya, tidak sembuh, kemudian penurunan berat badan, ya. Kemudian karena kekurangan oksigen, ini kukunya gede-gede, jadi seperti jari tabung. Wah, enggak bisa. Ada, ya. Nah, saudara udah sembuh soalnya. Ya, ini kan seperti ini, seperti jari tabung beneran, dia bulat-bulat. Ini karena kekurangan oksigen yang panjang, ya. Kemudian ini itu tadi, ya, sering diduga TBC asma atau bronkitis biasa. Jangan pernah menganggap itu. Jadi kalau teman-teman lebih tahu dari dokternya, kasih tahu, dok, saya mungkin nggak fibrosis paru gitu, ya. Jadi minta apa-apa, di tes biop, kemudian di CT scan, ya. Jadi nggak cuma ronsen saja. Nah, kalau dibiarkan, ini bisa menyebabkan gagal jantung kanan, gagal nafas, bahkan kanker, ya. Bagaimana mendiagnosisnya? Tadi, ya, tidak hanya ronsen. Kalau ronsen tadi dianggap TBC doang, ya. HRCT scan, EKG, echo, ya, semua diperiksa. Jadi jangan mengeluh kalau harus bolak-balik dan reaksi, ya, karena itu untuk kebaikan kita. Jadi jenis yang mana bisa diobatin dengan apa, ya? Karena ada yang memang tidak bisa diobati, ada yang sangat baik diobati, ya. Nah, kalau tadi seorang dokter selain dari keluhan sesak tersebut, dia harus menentukan periksa paru-parunya, ya, dengan stetoskop, kemudian tes fungsi paru, baru ronsen dan HRCT scan. Nah, ronsen ini jangan pernah dianggap sebagai satu-satunya pemeriksaan, karena tadi seringkali seperti gambaran yang lain atau seperti TBC, ya. Nah, ini gambarannya begitu bisa lebih jelas dengan CT scan, ya. Ini pemeriksaan untuk follow up, ya, selain untuk diagnosis juga untuk menentukan bagaimana keluhannya perbaikan atau tidak. Ini dengan tes yang lebih sederhana, yaitu spirometri, kemudian oximetri, tahu, ya, sekarang malah lebih terkenal, ya, karena di zaman COVID ini, ya. Ya, pemeriksaan yang lain, ya, tentu saja ini untuk menentukan ada tidak. Memang bisa saja pasien skleroderma itu dengan TBC. Kenapa? Karena kan secara umum pasien autoimun itu diberi obat yang menekan sistem imun, gitu. Jadi mungkin, tapi kalau tidak ada bukti itu harus, ya, diperhatikan apakah bagian dari penyakitnya atau bukan. Ya, ini bisa juga dengan bronkoskopi, kemudian diambil cairan paru-parunya, ya, atau dengan biopsi paru. Jadi banyak modalitasnya, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mencegah atau mengobati. Nih, hati-hati nih. Siapa di rumahnya yang masih suka ada yang merokok? Ya, karena ini selain aktif juga pasif. Hati-hati, ya. Ada pasien yang dengan autoimun di rumah nggak boleh ada yang merokok, ya. Kemudian hindari dengan paparan kimia zat kimia yang berbahaya. Pengobatannya juga harus
adekuat atau betul-betul terkontrol dengan baik ya. Kemudian tetap beraktivitas meskipun sakit kok jadi malas, malah banyak tidur, kurang sinar matahari dan sebagainya, itu bahkan akan mengganggu fungsi paru atau fungsi aktivitas sehari-hari ya. Jadi harus mengemukakan apapun keluhannya agar agar dokternya tadi bisa lebih dini, lebih cepat menggali adakah komplikasi dari dari penyakitnya ya. Jadi ini kalau secara umum memang tidak ada pengobatan yang khusus sebagai antifibrosis ya. Saya sendiri ya selain obat-obatan untuk skleroderma ini kan mengembangkan Decendet ya, Ciplucan yang waktu itu terbukti sebagai fibrosis, antifibrosis kulit. Mudah-mudahan nih sedang dikembangkan juga sebagai antifibrosis paru ya. Kemudian obat yang ada untuk fibrosis paru ini masih harganya sekitar 50 jutaan ya sebulan yang dokter anak, dokter Sandra. Ada untuk COVID ada, tapi harganya 50 juta sebulan. Agak susah kita ya. Berapa lama? Nggak tahu. Ya, kemudian yang paru tidak dapat kembali jadi normal. Untuk yang awal diketahui bisa, kan kulit juga bisa lembut lagi ya, paru juga bisa. Ya, kemudian kalau tidak diketahui sebabnya, ini susah. Tapi kalau yang ada penyakit dasarnya, kita bisa menekan atau mengontrol penyakit dasarnya. Ya. Nah, obat-obatnya banyak. Kadang-kadang dikasih prednison, kadang-kadang dikasih diclofenac, ya, azathioprine. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang antifibrosis yang ada di dunia dan di Indonesia udah ada nih. Ini harganya sampai 50 juta sebulan. Dan untuk fibrosis paru ini tentu saja bukan anti reumatik saja, bukan penyakit darah saja, tapi perlu multidisiplin. Tadi ya, ada olahraga, ada ahli rehabilitasi medis yang juga bisa membantu ya untuk mempertahankan fungsi paru. Nah, secara ringkasan, jadi jangan bingung ya, karena penyakit autoimun skleroderma ini adalah penyakit sistemik seperti halnya lupus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa kena, meskipun tidak sama antara satu pasien dengan yang lain, tapi keterlibatan yang tadi ya, bisa dengan hipertensi paru, bisa dengan fibrosis paru, ini mungkin terjadi. Sehingga untuk semua pasien skleroderma dari awal diagnosis harusnya ini dikejar ya. Adakah keterlibatan organ lain gitu ya. Kemudian adakah hal-hal yang bisa menyebabkan perburukan penyakit atau menjadi pencetus terjadinya komplikasi organ tadi ya, seperti zat kimia, radiasi, merokok dan sebagainya. Jadi kalau kita mengerti itu bagian dari penyakitnya, tentu saja semakin dini didiagnosis, semakin cepat diobati dan semakin baik prognosisnya. Ya, mudah-mudahan. Nah ini ya saya mohon doanya aja, mudah-mudahan bisa. Terima kasih atas semua perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dewi atas ceramahnya yang menarik sekali.